Hatami juga menekankan bahwa perang harus dihilangkan dari wilayah Iran, juga terus mempertahankan keamanan bagi seluruh rakyat Iran. Sementara itu, pimpinan tertinggi Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika jika serangan darat benar-benar terjadi. Tentaranya tidak akan membiarkan pasukan Amerika lolos hidup-hidup. Mayor Jenderal Amir Hatami menginstruksikan pangkalan-pangkalan operasional untuk memantau pergerakan musuh dari waktu ke waktu. Juga menerapkan rencana untuk melawan serangan musuh pada waktu yang tepat. Hatami juga menekankan bahwa perang harus dihilangkan dari wilayah Iran, juga terus mempertahankan keamanan bagi seluruh rakyat Iran. Jelang perang darat Amerika dan Iran, kedua belah pihak saling ancam menyerang dan menghancurkan satu sama lain. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah bergabung dengan pakar hubungan internasional Presiden University Tengku Reza Shah. Selamat malam Pak Reza, apa kabar? Kabar baik, salam dari Jakarta. Pak Reza, kalau kita melihat prakondisi antara Iran, Amerika Serikat juga saling ancam, kemudian Amerika Serikat memperkuat pasukannya di Timur Tengah, sejauh mana eskalasi perang darat ini akan terjadi? Secara teori hal ini mungkin ya, apalagi kalau ancamannya dikemukakan oleh Donald Trump, seseorang yang punya masalah kejiwaan. Dalam dunia medis ini namanya Narcissistic Personality Disorder, NPD. ya, ini gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa superioritas yang berlebihan, kebutuhan, kemudian sangat ingin dikagumi, dan kurangnya empati. Ya, dunia melihat di dalam negeri Donald Trump sedang bermasalah besar-besaran. Ada ancaman impeachment, kemudian ada ancaman dipaksa turun oleh masyarakat, mengatakan no king. Kemudian masyarakat Amerika Serikat yang Human Development Index-nya sudah tinggi, mereka sudah mengerti bahwa selama ini mereka dikibulin oleh Donald Trump. Kemudian Donald Trump ini saya perhatikan benar-benar memenuhi kriteria NPD atau Narcissistic Personality Disorder, yakni selalu haus pujian, selalu minim empati, sangat manipulatif, anti kritik, dan fantasi sukses. Padahal kalau kita melihat bagaimana pandangan dari jenderal-jenderal yang pensiun dari Pentagon, ini perang ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi kalau Amerika Serikat memaksakan diri terjun dalam suatu perang darat. Itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Reza, kemudian sejauh mana kesiapan Iran menghadapi itu? Karena Iran juga tidak main-main ini mempersiapkan dirinya. Tepat sekali. Pertama, Iran yakin bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini namanya, statement Trump itu namanya white noise and deception, arti kebisingan dan tipu daya, ya. Di mana maksud Amerika adalah sebelum melakukan serangan itu membuat lawan kehilangan fokus, sehingga dengan demikian diharapkan Iran itu tidak tahu kapan diserang, tahu-tahu akan diserang. Kemudian ini adalah idenya sama dengan statement dari Kolonel Doron Hadar dari Israel yang mengatakan lawan itu hendaknya kita bikin bingung terus-menerus. Jadi tampaknya Amerika Serikat sudah melakukan perang urat saraf. Tapi Iran juga mengikuti hukum dari Sun Tzu dalam bukunya yang berjudul The Art of War. Di situ dikatakan Iran harus mengenali dirinya sendiri dan pada saat yang sama mengenali Amerika Serikat, dan untuk itu Iran siap untuk bertarung terus-menerus. Dan untuk itu saya perhatikan Iran sudah siap sekali. Misalnya mereka mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran itu solid di bawah kepemimpinan Ayatollah, dan untuk itu masyarakatnya akan mempraktikkan prinsip-prinsip marja'i taklid. Dalam prinsip marja'i taklid itu adalah kesetiaan pada pemimpin itu tidak diragukan lagi. Jadi bila sekiranya Amerika Serikat menurunkan sampai 10.000 personil, bagi Iran tidak sulit mendatangkan 100.000 personil. Dan untuk itu ya, Iran sedang sangat percaya diri, dan juga mereka melihat sekutu-sekutu Amerika Serikat mulai rasional. Sekarang mereka masih bingung pro Amerika atau pro Iran atau diam saja. Tapi Iran juga yakin bahwa pangkalan-pangkalan militer itu sudah banyak yang dihancurkan, dan alutsistanya seperti perangkat-perangkat airborne warning and control system itu sudah dihancurkan. Jadi yang kemungkinan besar akan Amerika Serikat lakukan adalah melakukan melakukan serangan
lintas udara dan menargetkan kota-kota tertentu Iran dan juga sekaligus memainkan perbatasan Iran yang sangat luas itu. Jadi ini masih mungkin dilakukan. Oke, bagaimana kemudian positioning Israel? Kita tahu Israel ini kan awalnya menjadi biang kerok, namun alih-alih ikut serta dalam serangan darat ini, dia malah sibuk menyerang negara-negara di sekitar Iran. Saya perhatikan negara-negara di sekitar Iran itu sementara belum menentukan sikap ya. Mereka masih ada ketakutan karena mereka melihat pada saat Iran membalas itu basis-basis militer Amerika Serikat di wilayah mereka itu dihancurkan dengan sangat akurat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Iran juga sudah mengancam bila sekiranya dia melihat ada negara-negara tetangga yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan Amerika Serikat ataupun basis untuk pertahanan darat, maka wilayah itu akan juga diserang. Kemudian pada saat yang sama negara-negara di Timur Tengah yang berbatasan dengan Iran juga sudah melihat Iran juga sudah mengincar basis-basis informasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan juga basis-basis keuangan. Itu sudah diserang. Jadi ini yang membuat negara-negara di Timur Tengah itu mereka diam-diam melakukan perundingan sesama mereka apa yang harus dilakukan. Saya perhatikan Yordania sudah mulai gentar, kemudian Syria sudah mulai gentar, Irak sudah mulai gentar. Saya belum tahu bagaimana pandangan dari Turki karena Turki merupakan anggota NATO dan Turki juga takut-takut karena kalau sampai Iran tumbang dan Israel yang menang dan Israel menggerakkan ide-ide namanya Greater Israel, maka sasaran selanjutnya adalah Turki. Jadi situasi ini masih cair dan selama 2 minggu ke depan saya pikir Amerika Serikat hanya menggunakan ancaman. Tapi teorinya mengatakan civis pacem para bellum. Kalau misalnya diplomasi tidak berhasil, maka Amerika Serikat akan melakukan serangan lanjutan. Tapi pada saat yang sama Iran menolak melakukan perundingan. Seperti kita ketahui bersama, sejak wafatnya Ayatullah Ali Khamenei, Iran menyatakan berkabung selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu adalah sekitar akan berakhir sekitar tanggal 9 atau 10 bulan April. Dan untuk itu Iran tidak mau berunding. Dan saya perhatikan juga tidak ada perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Oke, dan yang tidak kalah menarik bicara soal ancaman, Iran juga mengancam akan menghancurkan fasilitas teknologi milik Amerika Serikat. Dan itu sudah terbukti, beberapa fasilitas diantaranya Amazon juga sudah diduga diserang oleh Iran. Bagaimana Anda menilai efektivitas serangan ini? Saya belum melihat adanya evaluasi ya dari Amazon maupun institusi lainnya. Tapi kalau kita perhatikan dalam suatu perang total, maka Iran akan menyerang apapun yang berkonotasi Amerika Serikat. Perbankan Amerika Serikat akan diserang, bank-bank Amerika Serikat akan diserang, lembaga pendidikan Amerika Serikat akan diserang, dan juga pusat-pusat informasi. Karena kita berhadapan dengan sebuah negara yang mempertahankan marwah, mempertahankan harga diri, mempertahankan peradabannya. Tentunya mereka berpikir kami sudah hidup 4.000 tahun, masa harus menyerah pada negara yang baru berusia 250 tahun. Dan saya perhatikan rakyat Iran sekarang sedang kompak-kompaknya. Saya perhatikan perbatasan-perbatasan sudah mulai mereka awasi dengan lebih baik, dan juga wilayah-wilayah perbatasan tersebut juga sudah ditempatkan pasukan-pasukan Garda Revolusi. Saya sudah melihat Garda Revolusi sudah masuk ke perbatasan dengan Azerbaijan, perbatasan dengan Armenia, perbatasan Turkmenistan, perbatasan Pakistan, perbatasan dengan Afghanistan. Itu sudah masuk pasukan-pasukan Garda Revolusi. Dan pasukan Garda Revolusi itu adalah mereka yang berani mati. Karena bagi mereka hidup itu harus mulia dan mati itu syahid. Dan untuk itu dalam peperangan itu mereka tidak mengenal rasa takut. Berbeda dengan pasukan Amerika Serikat yang luluh lantak di Afghanistan dan luluh lantak di Vietnam. Oke, Pak Reza, bicara soal psikologis, bagaimana Anda membaca psikologis rakyat Iran untuk menghadapi perang? Karena alih-alih bersembunyi di bunker seperti warga Tel Aviv gitu ya, rakyat Iran di sana aktivitasnya berjalan seperti biasa, Pak Reza. Kemampuan monitoring saya terbatas ya, saya mengandalkan second opinion ya. Jadi tampaknya kegiatan-kegiatan normal masih berjalan karena ini adalah kekuatan dari Iran. Di sana pemerintahannya hidup sederhana, pemerintahannya fokus kepada memenuhi basic needs masyarakat, dan masyarakat melihat sendiri pemimpin mereka itu hidup apa adanya, bahkan Perdana Menteri bahkan Ayatullah yang sekarang pun rumahnya masih ngontrak. Itu yang dilihat oleh masyarakat Iran, dan itu yang membuat mereka sayang, cinta, dan taat pada pemimpin mereka. Jadi ini yang sudah dibuktikan, dan memang kenyataannya di tengah serba keterbatasan tersebut kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi, dan masyarakat itu kalau mau berperang
mereka sudah siap dengan sendirinya, sudah ikhlas. Misalnya saya melihat seorang ibu yang anaknya wafat itu di satu sisi sedih, tapi di sisi lain bahagia karena anaknya sudah menjemput takdir dengan penuh keilahian. Oke, baik. Kita lihat nanti perkembangan eskalasinya seperti apa. Semoga kita harapkan bersama perang darat tidak terjadi. Terima kasih Pak Reza atas waktu Anda bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih kembali.